Yuhu, selamat datang di obrolan jam 5 sore. Bersama saya, host amatiran Sisi Karista, bakal nemenin kalian setiap Jumat jam 5 sore bareng tamu-tamu spesial dan kocak. Gak usah kelamaan, langsung aja tonton videonya. Parah lu, Bang. Sih, gua dengar-dengar bos kita pengen apa sih di 2023 sebenarnya? Emang lu lupa? Agak lupa sih. Parah. Baru kemarin. Emang pegawai teladan kayak gini. Iya, telat dan Oh, telat dan. Kayak tau gue tuh kayak Tio kita kan maunya kita di tahun ini masuk ke minimal masuk ke kategori award gitu kan ya. award untuk apa maksudnya? Agency. Nggak susah nggak sih masuk ke award kayak gitu sebenarnya? Emang lu tau gak sih award itu tuh kan ada beberapa jenis. Yang kita mau jenisnya mana? Oh gitu. Kalau branding sendiri sih gue belum pernah ketemu ya. Yang gue ketemu tuh marketing, terus communication, gitu-gitu. Yang kita mau masukin berarti kita ke marketing ya? Branding sih jarang sih. Jarang ya? Kebanyakan campaign. Oh, base campaign gitu ya? Tapi itu Ya, agensinya apa brand ya biasanya kayak gitu yang dinominasi? agensinya lah. Kalau brandnya sih ya dia mengikut aja, terima aja kan. Oke. Berarti emang ide-idenya yang Ya seenggaknya nggak dinominasi lah ya. Nominasi. Berapa tahun sih kita? Kita udah 5 tahun. Ini tahun kelima. Tahun kelima. tapi emang kalau mau itu mesti daftar kan? Bukan emang kita apa emang bisa di approach sama pihak nominasinya? Kayaknya sih kalau yang agensi-agensi yang udah lama dia yang di approach. Tapi kalau kita karena masih 5 tahun, nggak tahu sih masih atau udah lama ya. 5 tahun kita yang ngajuin. Betul, lagian kalau di approach juga kayak karena mereka share portonya. Kayak emang udah terkenal aja. Misalnya yang bikin campaign Excel atau apa. Emang udah kelihatan aja Udah maksudnya. ada, iya. Jadi dari kitanya sendiri, dihitungnya masih muda atau sudah capable untuk ditawarin atau kita harus suggest sebenarnya? Kalau gue sih ngeliatnya kita masih tetap harus suggest. Mm-hmm. Karena kalau yang udah langganan award gitu, yang udah pemenang gold gitu ya, silver, kebanyakan tuh mereka udah lebih dari 10 tahun bahkan. Oh, berarti emang bukan kayak kita ya masih anget atai ayam ya? Alah. Gak juga, karena gue waktu itu kan sempet diundang ke Google kayak conference gitu loh. Nah, Google-nya itu tuh nanyain, di sini siapa nih agensinya udah 1 tahun? Banyak yang angkat tangan tuh. Terus berapa agensi yang udah 3 tahun? Nah, yang 5 tahun cuman kita waktu itu di situ. Berarti kita paling tua. Itu Jadi, acara Google? Google Gapura. Oke. Gitu. Jadi itu emang khusus untuk agensi-agensi semua. Ada yang agensi website, yang agensi kreatif gitu-gitu, semuanya diundang termasuk kita. Nah, yang tua waktu itu kita doang agensinya. Terus abis ditanya gitu ngapain? Udah gitu doang tanya. Buat ngasih tahu kalian tuh udah pengalamannya berapa lama dan punya klien-klien yang seperti apa gitu. Oke. Buat feedback Google gitulah. Oh, oke. Karena kita pakai jasanya Google gitu. Iya, betul. Dan kita ditanyain, oh pengalamannya segala macam gitu. Ya itulah target si bos kepengennya seenggaknya jadi nominasi gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kan masuk nominasi kan itu nggak gampang ya. Mungkin salah satu caranya kan kita mesti nge-handle kalian yang gede. Betul kan? Dan itu kan cara approach-nya pun beda gitu loh. Nggak segampang itu. Cara kita dapat kalian gedenya kan juga nggak gampang kan. Kayak untuk mereka melihat kita kan susah. Itu kan tugas mereka ya. Bener sih, ya itu masalah tugas marketing sebenarnya. Bener. Tapi kalau gue lihat-lihat nih ya, yang kebanyakan dapat award itu emang yang megang kliennya itu multinational company gitu loh. Berarti bukan klien Indo doang masih gitu? Iya, Atau bukan gimana? perusahaan Indo doang gitu, tapi yang emang perusahaannya tuh udah ada di beberapa negara sekaligus gitu loh. Nah kalau misalkan perusahaan internasional gitu itu, tapi yang base-nya di Indonesia gitu bisa apa nggak sih? Ya justru itu, maksudnya seperti itu. Nah, seenggaknya kan kita udah punya ngantongin satu. Iya sih. Hmm. Nggak cuma satu, ada beberapa. Oh ya? Iya. Apa aja? Yang masih ongoing. Oh ya. Website satu. Banyak tahu yang kita handle multinational company. Cuman emang bukan yang
skup strategi seluruhnya. Yang manage-nya kita banyak yang handle multinasional. Aku nggak tahu ya. Contoh, Prodia. Dia betul. Dia RDS. Oh, RDS Oh juga. iya betul. RDS itu multinasional. Singapura sama Vietnam ya. Vietnam. Deos Group juga. Mm-mm. Itu kan Filipina, Vietnam, ya gitu-gitu lah. Banyak. Ya, bisa dibilang portofolio kita lumayan lah ya harusnya. Ya, tapi karena kita bukan yang untuk campaign keseluruhannya, Hmm. mungkin belum masuk kedengeran nih sama si award ini gitu loh. Jadi mungkin kita bisa ngajuin duluan. Coba gak sih ajuin. Siapa tahu menang Nah, kan? itu kan salah satu strategi kita. Jadi kalaupun kita belum didengar dari mereka, ya kan, kita yang daftarin diri duluan nih, nggak apa-apa jemput bola dulu gitu. Tapi at least mereka udah sempet dengar kita dulu, dan kalau masuk nominasi kan lumayan tuh ya, terpampang walaupun belum dapet silver atau goldnya gitu loh. Betul. Tapi gue masih mikir sih, kalau kita nge-handle klien kayak gitu, sanggup gak kita ya? Gue masih mikir aja gitu. Ngeremehin dia. Gak meremehkan. Kayak kadang kan apa yang mereka minta kan kadang suatu yang lebih ya. Dan kita kan jarang melakukan hal kayak gitu ya. Nah, tapi misalkan tuh approach dapat klien-klien baru sendiri lah dalam yang skalanya multinational company gitu. Dari kalian sendiri udah punya itu nggak caranya nggak? Ya kalau kita kan sejauh ini kan udah dapat gitu, dan kita kepengen pengen ngembangin lagi nih nambah jumlah kliennya. Kalian sendiri ada nggak caranya? Kalau gue sih udah. Gue mah ngikut aja kali ya. Padahal dia udah ngebuk loh. Jasa yang hanya boleh dipegang sama Baba. Parah banget emang. Nah, berarti punya spesialisasi bakal ngarah ke Website. Kalau gue website. Website semuanya. Sebagian mayoritasnya website dibandingkan sosmed kalau gue. Emang nominasi website apa ya? Ya, jangan gitu dong, ntar gue kayak nggak kerjaan, kan? Iya, kan tujuannya mau nominasi. Enggak kan? Gue membantu sisi aja untuk Mencapai nominasinya. Dia nggak suka kompetisi, sukanya kolaborasi terus. Iya. kalau Tapi lu gue sih? kolaborasi pun merasa terpicu gitu loh. Kalau gue kalau nggak ada kompetitifnya nggak bisa gue. Terus tuh bakal bikin strategi kayak gimana, nge-handle apa gitu. Kalau gue sih lebih ke arah kan karena tim gue nih yang sudah berpengalaman ya kan. Tim gue juga kok, emang gak tim gue doang. Iya, boleh. Nah, jadi karena udah lebih lama lah ya kerjanya. Jadi kita tuh punya banyak keunggulan gitu loh dibandingkan tim lu. Oh, Kok menjatuhkan gitu ya? Suka banget sombongnya. Jadi kayak kalau di gue tuh kan udah ada keunggulan dari segi Pengalaman ya? enggak, alurnya. Semua sudah didesain untuk gue yang tangkepin gitu. Secara nggak langsung. Oke. Karena sudah teruji waktu ya kan. Nah, kalau misalkan lu mau masuk ke situ, artinya kan lu harus mendistrupsi sedikit ya kan, gitu. Nah, tapi sebenarnya kan tujuan utamanya Melon ya tetap aja, mau lu, mau gua, itu tujuannya kita dapetin award itu gitu loh. Dan kalau dari kelompok gua, itu kita ngebantunya dengan cara perbanyak klien-klien yang tadi multinational company. Karena dengan kayak gitu meningkatkan kredibilitas kita. Kadang ada plus minusnya sih. Ada beberapa klien kita yang nanya, emang kita handle-nya cuma yang kayak multinational company gitu, atau apakah corporate doang? Sebenarnya kan enggak, cuman itu salah satu bentuk strategi kita gimana caranya kita bisa kedengeran sama si nominasi award itu, ini. betul. Ya UMKM boleh lah ya, tapi duitnya Dikit-dikit. gede. Iya, UMKM tapi Bukan UMKM tapi brand. Gitu. Brand. Nah, iya Lebih benar. ke brand kali. Karena kan entah itu UMKM atau yang udah perusahaan gede, selama dia brand, tujuannya kan artinya untuk ngegedein brand mereka kan. Iya. Apalagi spesialis kita di branding agency. Oke. Ya, terus jadi tugas kita sih toh. Iya, bisa.
Kalau di tim kita mah closing rate-nya tinggi. Wih. Gue juga tinggi kok. Ya dia cuma bisa bawa traffic tapi nggak bisa closing lah. Nggak gitu dong, kan belum dicoba. Kan baru masuk gua. Mestinya lu bawa tim lu di sini terbully deh. Iya. Ya tim gua mah malu-malu sama kamera. Nah, terkait implementasinya nih, gimana tim produksinya gitu. Itu kan yang aku sendiri masih bingung tuh, gimana. Apa Ya. tuh? Bunyi siapa? Tahu dong. Tahu lu. Produksi sih sebenarnya bisa sih, cuma mesti ada mungkin pelatihan tambahan kali ya. Karena kan kemarin kita kan masih ngehandle korporat ya, kemarin ya, korporat dan UMKM. Mungkin kalau sampai ke brand bisa, cuma nggak bisa sampai sewah itu gitu loh. Itu sih mungkin pemasaran dari tim kita sebenarnya, tim produksi. Nggak bisa semewah itu tuh Semewah karena itu. apa? Karena mungkin belum pernah masuk kali ya, atau Bukan. belum terbiasa. Menurut gua ya, nggak bisa mewahnya itu karena kita kebatasan budget. Betul, salah satunya itu sih. Lu tau nggak keunggulan kita apa dari situ? Apa? Karena agensi-agensi yang gede, yang menang-menang award itu, Hmm. mereka udah terbiasa ngelola sesuatu yang ribet, Hmm. memang keren mereka, tapi mereka butuh budget yang gede. Oke. Kalau kita bisa mengatur semua sumber dana, terus bisa meminimalisir dana segala macam untuk memproduksi yang hampir mirip dengan mereka. Dengan hasil yang mirip kali maksudnya. Iya, dengan hasil yang mirip dengan kualitasnya mereka, tapi dengan budget yang sebenarnya cukup berbeda jauh. Efisiensi. Efisiensi. Hmm. Cuman ya itu, karena bedanya adalah kalau mereka kenapa butuh budget besar ya karena mereka mau membuat sesuatu yang fantastik gitu loh. Nah kalau di kita belum nih dapat kesempatan yang punya sebesar itu gitu. Lo budget yang minim nih, mintanya lo aneh-aneh. Ya kan gitu ya. Itu kenapa Ari demen kerja sama kita lo? Lu tau nggak kenapa? Kenapa? Kenapa nggak? Gak tahu. Lah gimana? Lo gimana Padahal sih? waktu itu cerita sama gue loh. Dia bilang gini, apa? Ari tuh pas masuk ngeliat kita tuh bukan agensi, kita tukang sulap. Oh iya sih. Jadi anggap aja misalkan apa yang ada sekarang itu dihasilkan jadi lebih bagus gitu. Kita nggak tahu, orang mungkin nggak tahu caranya kayak gimana, prosesnya segala macam. Tapi yang penting jadinya bagus gitu. Walaupun pada dasarnya kalau kita tahu apa yang mereka kasih gitu itu ya nggak seberapa lah nilainya gitu. Tapi Waktu ya itu hasil yang Kari kita bilang, maksimal, hasil yang kita kasih maksimal ya anggapannya gitu ya. bener. Kari waktu itu cerita juga bilang kayak itu impossible harusnya gitu, gak mungkin lah gitu kan. Terus tiba-tiba kejadian, bener bisa gitu. Dengan segala cara ya itulah CEO kita kan juga ngebantu strateginya gimana caranya efisiensi tapi tetap bisa dilakukan gitu kan, yang memungkinkan ternyata bisa-bisa aja, makanya terkesan kayak tukang sulap. Berarti ya teknik efisiensinya itu ya perlu dikembangin lagi sih. Maksudnya ya dalam develop kan kita punya SDM baru segala macamnya gitu. Banyak anak baru ya gitu ya. Kristo apalagi, wah Bahagia pasukannya dia. udah kayak mau main Gue gitu ya, baru kan di sini. Oh, baru apa? Baru masuk. Baru. udah bisa main 3 on 3 tuh. Nah, kalau sebenarnya sih Kari juga waktu itu bilang kan kayak lu yakin nih bisa lakuin kayak gini dengan timeline kayak gini? Emang kadang kalau sebagai gue kayak brand konsultannya atau mungkin lo AE-nya, kita kayak dak-dikduk sendiri karena timeline kita tuh diatur banget gitu kan. Kalau kita miss sedikit mundur semua klien, bukan cuma satu klien. Nah ternyata memungkinkan aja, tapi asalkan semua tuh kooperatif gitu. Sebenarnya bisa dirapihkan. Iya. Asal semuanya mau kooperatif. Ya tapi kayak misalkan masalah kita di November kemarin gitu, kita harus sampai lembur, subuh, segala macem gitu itu kan Itu gagal siapa sebenarnya sih? gara-gara lu. Lupa diri dia. Cuma memastikan. Ya tapi kan seenggaknya kan kita tahu kan masalahnya apa, hilirnya gimana gitu, dan akhirnya ya udah ya walaupun November Desember kemarin berdarah-darah tapi udah tahu lah ya caranya gimana gitu. Biasanya kan udah rapi kan. Ya dan ini sesuai lah sama mungkin kita punya semangat baru ya di 2023 ini gitu. Ya silakan yang Cadel.
Apa tuh maksudnya? Hah? Ya kan ngomongnya susah kan kalau CEO kita juga kasih satu apa? Slogan apa ya ngomongnya? Campaign Buat kita. kantor kita apa namanya? Whatever it takes ya. yes. Jadi kedepannya Melon tuh pengen melakukan segala sesuatu apapun caranya. Maksudnya gue pengen mencapai goal itu gue harus melakukan segala sesuatu apapun, tapi nggak dengan cara apapun masih kayak aneh-aneh ya. Tapi maksudnya gue bahkan melakukan segala sesuatu dengan maksimal demi mencapai goal itu. Berarti memberikan effort lebih. Effort lebih betul. Ya, itulah. Ya udah. Bisa nggak kira-kira? Ya, bisa Kita lah. kan Bonusnya kan whatever kita it kan takes ya. kita kan ngelihatnya bonusnya ya. Betul. Iya. Tapi ya jalanin dulu aja sih. Kadang nggak sesusah itu sebenarnya. Benar. Karena gue mikir kalau yang nggak memungkinkan, tau-taunya pas dijalanin bisa-bisa aja. Iya. Whatever it takes. Whatever it takes. Oke. Yuk lanjut Saatnya yuk. kerja lagi kali ya. Yuk. Gue mau makan dulu. Oke. See you. Bye-bye. Bye.